Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali di program Story, 1 jam obrolan menginspirasi. Kalau sekarang bukan 1 jam tapi setengah jam obrolan menginspirasi ya. Dan di kesempatan sore hari ini saya Zulkifli hadir bersama salah satu rekan saya, Mas Wahyu, atau saya sebutnya sahabat Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wahyu. Iya, kayaknya ini pertama kita siaran berdua ya, berduet ya. Masya Allah. Dan di sebelah sahabat Wahyu ada salah satu ustadz yang selama 2 hari ini akan menemani kita, memberikan tausiah kepada kita semuanya ya. Langsung saja diperkenalkan. Di sebelah kita, di depan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Masya Allah, Ustadz Fahmi Salim, LCMA. Barakallahu fiik. Tinggal nunggu dokternya nih ya. Sudah, kapan ini kira-kira? Pengukuhannya Ustaz? Atau sudah? Pengukuhannya belum. Tinggal sebentar lagi insya Allah. Ya. Nah, seperti kita ketahui sahabat RDI juga kita dalam 2 hari ini tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Oktober kita punya program namanya Safari Dakwah ya Mas Wahyu. Benar, Safari Dakwah di Kota Malang di 3 tempat, ada di Masjid An-Nur, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Masjid Abdullah Permata Jingga Ustaz. Iya. Dan ini jadwalnya Ustadz Fahmi Salim ini padat sekali ya. Nanti ba'da maghrib kita akan mendengarkan beliau di kajian di Masjid An-Nur Jagalan di sebelah radio kita. Kemudian besok pagi ba'da subuh itu di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ini subuhnya jam 4 kurang Ustaz. Kalau di Jakarta kan 4:04 ya kurang lebih. 4:04 kurang lebih. Kalau di sini jam 4 kurang 10 menit kalau tidak salah itu. Nah, kemudian nanti jam 9 ya besok Ahad balik lagi di An-Nur. Di An-Nur lagi jam 9 sampai jam 11. Benar. Dengan kajian umum yang juga bisa sahabat RD ikuti, bisa hadir juga ke Masjid An-Nur Jagalan dan juga bisa mendengarkan lewat radio ataupun menyaksikan lewat YouTube dan Facebook ya. Kemudian sorenya ba'da maghrib di mana? Kalau jadwal terakhir di Masjid Abdullah Permata Jingga. Masjid Abdullah Permata Jingga. Baru setelah maghrib. Jadi mudah-mudahan ini Ustadz Fahmi Salim tetap dalam kondisi yang fit terus ini ya. Amin insyaallah. Iya. Tadi kita menyebut Ustadz jam berapa tadi? Jam 11. Iya. Perjalanan dari Jakarta Malang gimana Ustadz? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Cuaca cerah. Ini sudah untuk yang kesekian kalinya Ustadz ya ke Malang ya? Iya, kalau Malang saya kira sudah mungkin lebih dari 5-6 kali. 5-6 kali ya? Iya. Tapi ke Radio RDI ini baru sekarang. Baru sekarang ini ya? Ya, inilah radio kita Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustadz semakin bisa menambah banyak hal yang mungkin selama ini kita cuma mendengar suara beliau ya. Iya, lewat kajian. Kita sering muter kajian beliau. Setiap bulan ada satu jadwal lah untuk antum. Alhamdulillah. Ya. Nah, sahabat RDI mungkin ada di antara Anda yang masih bertanya nih sebenarnya siapa sih Ustadz Fahmi Salim ini? Yang jelas kalau sahabat RDI ingin tahu informasi tentang beliau banyak sekali. Beliau ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah ya. 2015 sampai 2022 Ustadz ya. Sampai tahun ini. Kemudian kemarin sampai tahun 2020 Ustadz Fahmi Salim ini Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat ya. Dan sampai saat ini beliau masih juga menjabat sebagai Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Dan juga ngajar Ustadz ya di Universitas Profesor Dr. Hamka ya. Betul. Ya, itu setiap hari itu. Saya di UHAMKA biasanya 2 hari. Oh, oke. Kebetulan semester ini hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa. Mengampu mata kuliah ilmu-ilmu Al-Quran. Oh, oke. Dan juga mengisi sebagai narasumber di acara Damai Indonesia Aku di TV One ya. Ya. Itu yang masih berjalan ya Ustadz ya? Masih berjalan sampai sekarang. Ya, sebab kalau untuk ustadz-ustadz yang tampil ya di rolling karena banyak. Bergantian ya. Bergantian. Iya. Dan juga terakhir ini sebagai founder dari Al-Fahmu Institute ya Ustadz ya. Betul. Ya, nanti kita akan ngobrol saat itu. Tapi ini kesibukannya Ustadz luar biasa loh sahabat Wahyu ya. Sebagai narasumber, sebagai dosen, sebagai ustadz ya, dan sekarang menyempatkan waktu ke Malang nih. Nah, ini melihat latar belakang Ustadz, kalau saya lihat dari biografi Ustadz ini ya, mulai SD sampai ya sampai sekarang sih ya. Tapi yang SD ini juga pendidikan Ustadz juga sampai di SD negeri sama di Prasadini ya? Iya. Nah, ini bisa diceritakan Ustadz. Background Ustadz ini kayaknya ini menarik sekali nih. Iya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah saya punya dikaruniakan Allah
kedua orang tua yang sangat komitmen dan peduli tentang pendidikan agama. Seluruh putra-putranya dari yang nomor 1, nomor 9, saya terakhir bungsu, itu diberikan pendidikan agama yang sangat kental sejak dasar, karena mereka memandang bahwa pendidikan agama itu harus menjadi fondasi dari semua pendidikan-pendidikan yang lainnya. Jadi kalau sudah kuat fondasi pendidikan agamanya, nanti dia mau pilih jurusan apa silahkan. Jadi saudara-saudara kami ada yang jurusan umum, teknik elektro, ada yang ilmu sosial, ada yang ilmu agama. Jadi beragam. Hanya memang yang kemudian diberikan jurusan khusus kemudian untuk melanjutkan pendidikan agama, nampaknya melihat kecenderungan masing-masing. Ya, kalau yang kecenderungannya umum ya dipersilahkan meniti pendidikannya di umum ya. Yang kalau orang tua melihat kecenderungannya di agama atau di sosial ya tinggal diteruskan, dan beliau mereka berdua mendorong itu. Jadi kalau pagi itu saya sekolah di sekolah dasar negeri ya di Pekojan, Jakarta Barat. Itu siangnya sekitar pukul jam 1 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 5. Ya, jadi ada jeda istirahat. Jam 12 kami pulang dari sekolah dasar negeri. Kemudian ada waktu jeda istirahat, kemudian kita persiapan untuk madrasah diniyah itu masuk jam 3. Jam 3 sampai jam 5. Jadi dari asar sampai sebelum maghrib atau menjelang maghrib gitu ya. Jadi madrasah diniyah hanya 2 jam. Dan setiap hari itu dari Senin sampai Sabtu, dulu kan Sabtu masih masuk ya belajar ya. Itu hanya 2 pelajaran saja, jadi 1 jam 1 jam. Pelajaran agama ya, masalah akidah, fikih ya, kemudian ibadah, kemudian ada belajar ilmu hisab ya, tapi hisab itu sekedar hitung-hitungan dengan bahasa Arab, bukan ilmu hisab, ilmu falak. Kita diganjeng zaman sekarang enggak. Kemudian belajar nahwu shorof gitu ya, bahasa Arab dan sebagainya. Itu kalau nggak salah Habib siapa di Habib Hussein Ali Drus. Habib Hussein Ali Drus ya. Ali Drus ya. Beliau punya lembaga pendidikan namanya Sa'adatud Darain. Habib Hussein ini beliau seorang ulama Sunni ya, banyak membuat lembaga-lembaga pendidikan. Jadi pendidikan diniyah di Sa'adatud Darain itu unik, Pak. Dari pagi sampai sore itu padat. Maksudnya ada shift-shiftnya. Ada kelas masuk jam 7, ada yang masuk jam 10, kemudian masuk jam 1 dan jam 3. Jadi ada 4 shift. Dan itu rame. Jadi orang-orang yang belajar di situ rata-rata yang memilih pendidikan kalau dia sekolah pagi, maka dia masuknya shift yang sore, yang siang atau sore, jam 1 atau jam 3. Kalau pendidikan umumnya masuknya siang, mereka pilih yang pagi kelasnya, jam 7 atau jam 10. Dan itu muridnya banyak. Dan formal, pakai baju seragam. Kemudian ada ujiannya, ada rapotnya, seperti kita belajar sekolah dasar biasa. Jadi itu memang ditanamkan seperti itu. Nah, orang tua saya tertarik untuk memasukkan saya di situ untuk lebih bisa menguatkan pendidikan agama. Kalau di rumah pendidikan dari orang tua itu dimulai dari ba'da maghrib. Lanjut lagi Ustaz. Lanjut. Masya Allah. Maghrib itu ya itu gilirannya orang tua ngajar. Ya, orang tua Ustadz juga ya? Orang tua saya penyuluh di Kementerian Agama, tapi kerjanya bukan penyuluh, tapi dia di direktorat terakhir itu di Dirjen Bimas, Bimas Islam, bimbingan Islam. Kemudian juga tentang sebelumnya pernah di Direktorat Haji. Jadi orang tua kalau sudah pulang sore itu maghrib semua suruh sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita ngaji, ya diajarkan ngaji, tajwid, ya, kemudian setor hafalan juz amma yang sudah begitu. Berapa orang bersaudara Ustaz? Kita ada 9. 9.
non bersaudara. Iya. Tapi yang fokus tetap untuk di bidang agama ini berapa orang? Apa hanya Ustadz sendiri atau? Ada 3. Oh, ada 3. Semuanya lulusan Al-Azhar. Masya Allah. Tiga-tiganya. Ya, tapi ya masing-masing kemudian mencari jalannya sendiri setelah itu. Ada yang hanya S1, ada yang hanya selesai S1, 2 orang, dan saya sampai sekarang ini masih melanjutkan. Waktu SMP Ustadz ke Solo ya, kalau saya tidak salah. Iya, betul. Di Solo ada pesantren Al-Muayyad ya, di Mangkuyudan. Di Surakarta itu saya mengambil pelajaran Al-Quran karena di sana dikenal sebagai pondok Quran. Oh. Ya, dulu kan memang pondok Quran itu kebanyakan didominasi kebanyakan berafiliasi ke NU. Ya. Ya, itu pondok NU, Nahdlatul Ulama. Jadi saya pernah mengenyam di dunia pendidikan NU. Tapi di sana formatnya pengajian Quran. Jadi kajian Quran, talaki, hafalan juz amma, kemudian bin nazar 30 juz. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan hafalan Quran. Gitu. Jadi berjenjang pengajian Qurannya. Jadi yang digembleng pertama itu tahun pertama itu tajwid, tahsin, ya, makhrajul hurufnya itu harus sesuai dengan standar qiraat Imam Hafiz, ya, dari Asim, ya, qiraat Hafiz. Karena di sana kan guru-guru Quran itu kan bersanad, ya, didirikan oleh Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Beliau ini muridnya, qiraatnya muridnya dari Krapyak, pendiri Krapyak itu Kiai siapa namanya? Kiai Munawir. Kiai Munawir itu dari Kiai Syekh Mahfuz Termas, itu belajar qiraatnya di sana. Jadi termasuk pesantren Quran yang tua di salah satu yang tertua di Pulau Jawa setelah pesantren Krapyak ya, yang Kiai Munawir itu Al-Hafiz. Situ belajar Quran. Jadi setelah tahun pertama selesai menghafal juz amma, ya juz amma kan kelihatannya kan mudah atau sebentar lah, berapa bulan lah dia. Tapi di sana kita bukan hanya sekedar menghafal, tadi memperbaiki bacaan itu yang paling penting. Ya, tajwid dan makharijul hurufnya. Dan tidak sembarangan. Jadi tidak bisa juga orang santri itu cepat selesai hatam hafal juz amma. Karena disesuaikan, kalau baca surat Fatihah masih salah-salah, itu tidak akan naik ke surat yang lain gitu. Bacaan surat An-Nas terus naik sampai surat An-Naba gitu ya. Itu panjang. Dan itu bisa setahun. Bahkan mungkin ada teman-teman saya yang sampai 2 tahun baru selesai juz ammanya. 2 tahun. Untuk baca, memperbaiki bacaan dan hafal gitu ya. Jadi benar-benar digembleng benar-benar sampai ini ya Ustaz ya. Benar-benar itu. Sampai betul-betul lidahnya itu seperti tukang pandai besi, bisa melunakkan besinya seperti Nabi Daud ya. Kalau Nabi Daud itu kan punya keahlian, beliau sebagai suaranya merdu, juga pandai untuk melunakkan besi. Wa alanna lahul hadid. Nah, kalau Imam Abu Daud itu pandai melunakkan hadis, sehingga hadis itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu lanyah ya. Nah, itu lancar, seperti melunakkan besi. Maka julukannya Abu Daud. Padahal namanya bukan Daud namanya. Namanya Sulaiman As-Sijistani atau apa itu namanya. Nah, Ustaz, waktu Madrasah Al-Iman ya, itu kenapa kok ke Cimahi? Ciamis. Ciamis ya, ke Ciamis. Iya, kan di Ciamis. Jadi ini ikut jejak kakak saya. Yang nomor 6 ya, nomor 6. Kakak saya setelah dari pesantren di Bekasi, dia pindah ke Ciamis karena waktu itu ada program Madrasah Aliyah, program khusus itu didirikan, diinisiasi oleh Menteri Agama Munawir Sazali. Zamannya Pak Munawir Sazali ya, zaman Orde Baru. Itu didirikan tahun 89. Ya, tahun 89. Tahun 87 atau tahun 88 itu baru dibuka. Nah, kakak saya masuk situ tahun 89. Selesai tahun 91. Ya, tahun 91 selesai. Nah, saya 91 baru masuk
sanawiyah di Solo tadi. Nah, kemudian setelah saya lulus dari sanawiyah itu tahun 94 ya. saya masuk ke Ciamis itu karena orang tua saya melihat pendidikan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu syar'i di program khusus ini, Madrasah Aliyah program khusus ini sangat kuat tafakuh fidinnya. Karena memang yang masuk situ santri-santri yang pilihan. Jadi selektif sekali. Dari segi nilainya, dari segi kemampuan baca Qur'annya, kemampuan baca kitab kuningnya. Jadi yang masuk ke sana itu bukan kosong. Bukan kosongan, orang baru belajar nausrob, enggak. Orang yang sudah rata-rata sudah hatam kitab Jurumiyah, Umriti, bahkan Alfiyah Ibnu Malik gitu ya. Jadi bahasa Arabnya sudah lancar, baca kitab kuningnya sudah lancar. Nah, itu yang bisa diterima di situ. Dan ini semua masih ada, Ustaz? Masih ada. Pesantren. Jadi diteruskan oleh setelah Pak Munawir Sazali selesai masa jabatannya, diteruskan oleh waktu itu siapa? Dr. Tarmizi Tahir. Dilanjutkan sampai sekarang, baru kemarin lagi baru dibangkitkan lagi namanya Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan. Ya, program keagamaan. Jadi bukan program khusus, namanya program keagamaan. Nah, itu dulu kita dapat beasiswa. Jadi sekolah itu berbeasiswa dari pemerintah. Kemudian dikasih uang saku, uang makan, ya, kasih uang makan seperti itu. Berarti ada asramanya. Berarti setelah dari situ Ustadz waktu ke Al-Azhar itu pun beasiswa ya, Ustadz? Ya, selesai 97 saya ikut seleksi di Departemen Agama untuk ke Al-Azhar, untuk dapat beasiswa Al-Azhar. Waktu itu diumumkan saya lulus, tapi untuk keberangkatan tahun 98. Nunggu setahun. Nah, karena ada keputusan seperti itu, maka saya sudah persiapkan sudah tekad sebenarnya bersiap-siap untuk masuk ke pesantren tahfizul Quran, untuk mengisi waktu setahun ini, untuk sekaligus menyelesaikan hafalan Quran. Waktu itu alhamdulillah dari Ciamis, mulai dari pondok di Solo itu sudah punya hafalan Quran kurang lebih 10 juz, kemudian di Ciamis juga saya tambah lagi berapa belas juz gitu ya. Nah, rencana mau menyelesaikan itu tahfizul Quran itu saat menunggu keberangkatan ke Mesir itu. Tapi qadarullah ya, tidak lama setelah itu, saat kita sedang siap-siap cari pondok tahfizul Quran itu, saya ditelepon oleh Departemen Agama, staf di bidang seleksi kemarin itu, beasiswa Al-Azhar. Katanya saya diminta untuk siap-siap untuk berangkat. Maju, bersedia atau enggak? Maju, ya. Loh, kenapa? Kan saya kan diumumkan tahun berikutnya 98. Iya, karena yang berangkat tahun 97 ini ada satu yang mengundurkan diri. Yang tidak sanggup, mungkin karena masalah biaya atau apa. Karena ada biaya tiket untuk berangkat waktu itu harus ditanggung calon mahasiswa. Pribadi. Waktu itu tidak ditanggung Al-Azhar. Al-Azhar hanya menanggung tiket kepulangan kalau sudah selesai lulus. Nah, waktu itu ada syarat itu, ada yang mengundurkan diri. Saya diminta maju. Siap. Saya izin ke orang tua, bisa nggak? Siap katanya. Gitu. Jadi qadarullah ya berangkatlah tahun itu, tahun 97. Fakultas Usuluddin ya itu, jurusan tafsir. Saya berangkat bulan September. Saya masih ingat 23 September berangkat. 97. Iya. Itu awal Krismon. Iya betul, 97 ya. Dolar hampir reformasi itu ya. Sebelum reformasi. Malah sebelum. Jadi, ya. 98 reformasi ya. Nilai tukar dolar itu yang biasanya hanya 2.500 maksimal, udah mulai bergerak ke arah 3.000. Iya. Itu bukan zaman saya, Pak. Belum lahir ya? Sudah, tapi tidak merasakan beratnya hidup di Krismon. Berarti makanya nggak heran ya kalau saya lihat dari background mulai SD sampai kemudian di SMA ya. Akhirnya itu yang juga membuat tertarik untuk mengambil jurusan di tafsir Quran itu, Ustaz. Kenapa tertarik di situ ya? Saya tertarik ngambil kajian Al-Quran atau di Usuluddin ya. Tafsir itu karena saya pertama terinspirasi oleh seorang tokoh ulama alumni Al-Azhar, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi.
Qaradawi itu, Ya. Allah yarhamu, kita mengenal dia ahli fikih. Nah, ya. Ya, banyak buku-bukunya. Waktu saya di Aliyah di Ciamis, itu hampir buku-buku, semua buku terjemahan beliau itu saya baca. Termasuk yang paling waktu itu yang paling fenomenal kan fatwa-fatwa kontemporer yang diterjemahkan oleh siapa? Muhammad Hussein Al-Hamid atau siapa gitu ya. Salah seorang habaib gitu ya di Surabaya atau di Malang ini, saya nggak tahu. Itu terjemahannya bagus sekali dan saya suka pemikiran Syekh Qaradawi. Ada juga buku Halal wal Haram. Ternyata saya baca beliau ini bukan lulusan Fakultas Syariah, tapi Fakultas Usuluddin. Disertasinya di Departemen Quran dan di jurusan hadis, Al-Quran dan hadis tentang fiqhuz zakah ya. Bagaimana problem kemiskinan itu bisa ditanggulangi oleh zakat dalam ajaran Islam. Nah, itu yang kemudian dari interaksi saya membaca karya-karya beliau ini, saya senang ya dan ingin mengikuti jejak beliau. Yang kedua, waktu itu saya juga banyak membaca buku Dr. Quraish Shihab. Ya, Dr. Quraish Shihab, karya-karyanya dalam ilmu Al-Quran itu kan banyak. Dan dulu waktu itu sering tampil di televisi ya, menjelaskan tafsir itu. Waktu itu saya belum mengenal kontroversi tentang beliau. Ya, seputar apa, mungkin ada kecenderungan ini, kecenderungan itu. Tapi saya hanya melihat cara penyampaiannya, cara penjelasannya tentang Quran, tentang menjelaskan tafsir tematik, tafsir maudhu itu sangat-sangat mengasyikkan dan sesuatu yang baru bagi saya. Makanya saya masuk ke jurusan ilmu tafsir setelah selesai tingkat kedua. Dan qadarullah, karena saya dulu senang dengan kajian tafsir tematik, tafsir maudhu'i, yang saya kenal melalui buku-buku Pak Quraish Shihab itu, qadarullah, selesai S1, saya melanjutkan S2. Kemudian waktu penulisan tesis, setelah lulus 2 tahun, kan di sana master itu harus belajar 2 tahun dulu. Setelah lulus baru dia berhak mengajukan tesis ya, proposal tesis. Dan alhamdulillah waktu itu saya kenal ada seorang tokoh yang mempopulerkan tafsir maudhu'i pertama kali di dunia Islam. Yang saya tahu dari tulisannya Pak Quraish Shihab itu adalah Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Abdul Hayy Al-Farmawi ini sangat terkenal ya. Beliau dosen senior Al-Azhar, pakar tafsir Al-Quran dan mempopulerkan tafsir tematik waktu itu ya. Dan menulis buku Al-Bidayah fi Tafsir Al-Maudhu'i. Nah, qadarullah, saya berjumpa dengan beliau di situ. Waktu kami S1, beliau sedang mengajar di Ummul Qura, Mekah. Ketika S2, alhamdulillah beliau pulang ke Mesir. Kemudian jadi wakil dekan Fakultas Usuluddin. Dan saya berkenalan dengan beliau. Dan ketika mengajukan proposal tesis itu, saya mengajukan ke beliau. Dan beliau bersedia untuk menjadi pembimbingnya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi semakin lengkap. Ya, ada kecenderungan, ada modal, ada kegandrungan, kemudian bertemu dengan tokoh tafsir yang sangat terkenal, diidolakan di Indonesia, itu Profesor Abdul Hayy Al-Farmawi. Itu judul tesisnya apa dulu, Ustaz? Tesis saya judulnya bahasa Arab itu Khitabat Da'wah Falsafat Ta'wil Al-Hermeneutiqi lil Quran. Jadi diskursus wacana filsafat hermeneutika untuk Al-Quran. Sahabat RI, kita masih lanjutkan lagi di sesi yang terakhir ini di program Story, setengah jam obrolan menginspirasi bersama saya Zulkifli dan juga ada sahabat Wahyu. Ya, Mas Wahyu, ini kalau salah satu karya tulis beliau yang tadi sempat disebutkan sebelum ini. Itu kan dari tesis beliau ya. Jadi Dan buku. jadi buku apa namanya? Kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Ya. Nah, itu kenapa sih kita perlu paham liberalisme dan juga bahayanya itu seperti apa? Kenapa, Ustaz? Begini ya, di era modern sekarang,
ada beberapa pihak, ya tentu saja dari kelompok yang terpengaruh atau mengagumi ide-ide kebebasan dari Barat. Ya, dan di Indonesia ini kan sejak era zaman Orde Baru, kiblat konsep pembangunan, teori-teori pembangunan itu kan semua berkiblat ke Barat. Zaman Orde Lama itu kiblatnya ke blok komunis, sosialis ya, Rusia, China. Nah, sejak zaman Orde Baru itu berubah, beralih kiblatnya ke Barat. Dalam hal ini Amerika, Uni Eropa, dan seterusnya. Dan ternyata kiblat pembangunan itu bukan hanya dalam soal pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan sains dan teknologi, tetapi juga mungkin ya pihak sana itu menginginkan ada agenda juga masuk untuk memodernisasi paham keagamaan. Makanya di awal tahun 70 itu kan ada anak muda yang namanya Nurholis Majid. Ya, kita kenal dengan Cak Nur. Waktu itu baru selesai S1, anak yang cerdas, lulusan Gontor, kemudian masuk IAIN Jakarta, kemudian menjadi tokoh ketua umum PBHMI ya kalau tidak salah, dan sering diundang ikut orientasi pelatihan-pelatihan ke Amerika dan sebagainya. Dan akhirnya beliau meneruskan pendidikan itu S2 S3 kan di Amerika. Itu kan sejak awal tahun 70 ketika awal-awal Orde Baru itu sudah mencanangkan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, dulu istilahnya pembaharuan itu kan biasa, netral pembaharuan. Misalnya pembaharuan Islam itu kan sejak awal abad 20 ya, dengan adanya gerakan-gerakan Islam modern. Ya, mulai dari Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, lalu muncul Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, Persis yang dituduh dalam tanda petik Wahabi, dilabeli Wahabi. Itu kan pembaharuan Islam sebenarnya. Tetapi ternyata yang pembaharuan model tahun 70-an ini itu bukan pembaharuan seperti yang dipraktekkan oleh ormas-ormas Islam sebelumnya itu. Ya, tapi dalam konteks lebih kepada untuk mensinergikan atau mengintegrasikan pemahaman Islam ini dalam konsep-konsep Barat. Jadi bagaimana memahami ajaran Islam, memahami teks-teks Islam ini dengan teropong kacamata metodologi Barat. Yaitu apa? Ilmu humaniora. Karena agama, studi agama, kajian agama di Barat itu masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu humaniora di Barat. Nah, ilmu humaniora ini kan ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah kemanusiaan. Jadi masuk dalam rumpun ilmu sosial, ilmu humaniora. Kenapa di Barat seperti itu? Karena mereka memandang agama itu buatan manusia. Jadi budaya. Dia harus dikritisi. Budaya ya. Agama itu adalah budaya. Agama itu terdiri dari teks dan harus dikritik agama itu dengan kritik budaya, kritik sejarah dan kritik teks. Sebagaimana para pembaharu di dunia Barat itu mulai abad 16 sampai abad 20 itu mengembangkan teori kritik Bible, kritik kitab suci mereka dalam konteks agama Nasrani. Nah, gelombang tahun 70-an, cendekiawan-cendekiawan Muslim dari Indonesia dikirimkan belajar sekolah, belajar agama ke Barat, itu kan menjadi satu paket dalam konteks pembangunan Indonesia. Saat itu yang berorientasi berkiblat ke Barat, gitu ya. Maka mereka diperkenalkanlah dengan teori-teori kajian agama, bukan hanya studi perbandingan agama, tapi bagaimana membaca dan memahami teks-teks agama Islam ini dengan konsep-konsep Barat. Maka ditundukkanlah cara membaca kitab suci kita. Ya, terutama dalam dan ini ada kaitannya dengan adanya keinginan dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, ormas-ormas Islam Indonesia di awal era Orde Baru kan untuk menghidupkan kembali Partai Islam Masyumi. Kan tahun 60 dibubarkan oleh Soekarno, oleh rejim Nasakom, ya, demokrasi terpimpin. Kemudian ada Gestapo tahun 65.
tahun 66 komunis dihancurkan oleh Pak Harto, dan era tahun 67 sampai 69 itu kan konsolidasi Orde Baru, ya, dan melibatkan ingin mengambil hati tokoh-tokoh Islam yang saat itu tokoh Masyumi dikeluarkan dari penjara, dibebaskan ya sebagai tahanan politik, mereka dibebaskan. Nah, tokoh-tokoh Islam yang dibebaskan dari tahanan politik itu kan ingin mengembalikan Partai Masyumi, merehabilitasi. Ya, tentunya saat itu kan narasinya adalah ingin mengembalikan kejayaan Partai Islam. Nah, Orde Baru sebagai rezim sekuler kan tidak suka. Ya, walaupun membutuhkan suara dan dukungan dari umat Islam, dari ormas Islam, tapi ide kebangkitan Partai Islam ideologis itu sangat menakutkan dan ingin dijauhi, ya, tidak boleh. Maka Pak Harto kan tidak merestui itu, maka tidak bisa mendirikan Partai Masyumi. Yang ada bisa berdiri adalah Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia, diganti namanya. Setelah itu juga tahun 73 ada fusi menjadi P3. Semua elemen-elemen partai Islam itu, Partai NU, Partai Parmusi dan sebagainya. Nah, ini kan mengkhawatirkan Orde Baru, kebangkitan Islam ideologis. Nah, mereka kemudian pakai istilah kan, kita jangan menghidupkan lagi politik identitas. Sekarang kan terulang. Sekarang seperti itu. Ya, politik identitas tuh jangan. Seperti deja vu, Ustaz. Politik aliran. Iya, iya. Tahun 55 kampanye politik pertama di Indonesia, pemilu dengan multipartai pertama itu kan disebut oleh banyak kalangan orientalis itu kan sebagai politik aliran. Aliran nasionalis itunya ke PNI, aliran sosialis ke kiri itu ikutnya PKI, aliran agama ke Partai NU dan Partai Masyumi, PRT dan SI gitu ya. Itu disebut politik aliran, politik identitas. Bahasa sekarangnya, bahasa sekarangnya begitu. Nah, Pak Harto nggak mau. Nah, ketemulah dengan sosok-sosok anak-anak muda begini yang kemudian ingin menetralkan ya, posisi agama dalam politik. Makanya jargon politik Cak Nur itu apa? Partai Islam yes, Islam yes, Partai Islam no. Yeah. Masih ingat ya? Yeah. Ya, kalau umuran kita masih ingat. Yeah. Itu belum ada. Saya punya bukunya semua itu. Ya. Maka untuk mewujudkan itu, bagaimana supaya menetralkan agama dari politik, ini kan harus ada apa? Sekularisasi. Ya, memisahkan agama dari kehidupan, dari bernegara dan sebagainya. Maka dari situlah lahir pembaharuan Islam dalam konteks tahun 70-an itu, yaitu sekularisasi. Jadi proyek sekularisasi agama, sekularisasi teks. Ya, jadi kita nggak boleh, nggak usah lah Islam itu ya hanya urusan privat, ibadah, jangan bawa agama, rumah tangga ngurusi rumah tangga pakai cara Islam boleh. Ya, nikah ya dan seterusnya, urusan privat ibadah oke, cara Islam, tapi untuk urusan ekonomi dan politik tidak perlu ya, karena kita zaman ini sudah berkembang, sudah maju. Mereka kan alasannya kaum liberal yang awal-awal ini, modernis awal ini mengatakan bahwa teks agama itu kan terbatas, sementara perkembangan zaman dunia ini tidak terbatas. Memang ada kemiripan dengan istilah usul fikih. An-nusus muntahiyah wal masalih ghairu mutanahiyah. Ya, teks agama itu terbatas, mahdudah, dan maslahat-maslahat keduniaan itu terus berkembang. Ya, nah mereka ambil jadikan ini. Nah, bersama dengan itu juga di dunia barat, di dunia Islam, di beberapa negara Islam yang menonjol seperti Mesir, ya. Itu seperti Syria, kemudian Lebanon itu kan dikembangkan juga dikembangkan secara masif pemikiran liberal, Islam liberal. Maka bertemulah Indonesia di situ. Maka jadi rujukan tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh modernis Islam Indonesia itu adalah salah satunya banyak tokoh-tokoh liberal dari Timur Tengah. Maka era 70-an, 80-an, 90-an itu banyak diterjemahkan karya-karya orientalis dalam memahami studi Al-Quran, dalam memahami sejarah sunnah, hadis, kemudian juga karya-karya liberal dari Mesir, dari Pakistan, seperti misalnya Fazlur Rahman dari Pakistan ngajar di Chicago, kemudian dari Mesir itu Nasr Abu Zaid itu ngajar di Belanda,
di Leiden ya, kemudian ada Muhammad Arkon, orang Aljazair tapi besar di Prancis, ngajar guru besar di Sorbonne. Kemudian lagi ada Hasan Hanafi ya. Itu karya-karya mereka banyak terjemahkan dan banyak mengkritik penafsiran Al-Qur'an. Kalau bagi orang awam nih Ustadz ya, yang ingin, kalau itu tadi kan yang Ustadz sampaikan adalah tokoh-tokoh yang liberal. Nah, pada saat ini siapa yang kira-kira bisa untuk mengcounter, atau misalnya kita ingin belajar nih, orang tua ingin, atau ya dia punya umat Islam ingin belajar, siapa sih yang sekarang mendalami tentang, selain Ustadz Fahmi Salim ya, tapi misalnya siapa nih, seperti misalnya Ustadz Adhian Husaini, siapa lagi nih yang tokoh-tokoh yang bisa istilahnya untuk mengcounter itu, atau kalau kita ingin belajar tentang liberalisme bahayanya, ke siapa ini kira-kira? Yeah. Mungkin ada nama-nama contoh yang bisa disampaikan Ustadz. Sekarang tokoh-tokoh kita, cendekiawan-cendekiawan Muslim yang mengcounter liberal ini sudah banyak mendirikan lembaga, ya, lembaga-lembaga think tank pemikiran Islam, ya, sekaligus untuk kaderisasi. Seperti Gontor sudah membuat program kaderisasi ulama untuk mengcounter liberalisme dan sekularisme, itu di program UNIDA ya, CIOS, Center for Islamic and Occidental Studies gitu ya. Kemudian ada INSIS di Jakarta ya, didirikan oleh Ustadz Adhian Husaini, Prof. Hamid Zarkasi sekarang di Rektor UNIDA. Kemudian ada Ustadz Andin Armas, Henry Salahuddin dan sebagainya. Ustadz Akmal Syafril juga termasuk. Akmal Syafril juga salah satu di sana, aktif di INSIS ya. Kemudian, nah dari INSIS itu berkembang banyak cabang-cabangnya. Artinya lembaga-lembaga think tank pemikiran yang mengusung gerakan INSIS untuk menghadang dan melawan liberalisasi Islam. Di Bandung ada, di Surabaya ada. Di Surabaya ada INPAS. Di Bandung ada Pimpin, di Medan juga ada lembaga lain. Sama seperti saya mendirikan Al-Fahmi Institute ini. Itu cuma dari pendekatan kajian Al-Qur'an. Jadi pusat dakwah Quran untuk membentengi Al-Qur'an ini dari liberalisasi penafsiran. Ya, karena hermeneutika itu yang tadi kalau Mas Zul tanya tentang apa sih bahayanya liberalisme Islam atau liberalisasi Quran, itu bahayanya minimal dari 3 aspek. Satu, dia akan mendesakralisasi Al-Quran. Artinya apa? Menidak sucikan Al-Quran. Kitab suci itu sudah dianggap tidak suci. Di Barat seperti itu. Dan mereka ingin transfer itu ke umat Islam. Supaya umat Islam menerima konsep bahwa Quran itu tidak suci. Quran itu tidak sakral, dan sehingga bisa ditafsirkan ulang atau bahkan mungkin dikoreksi ya, di amandemen ya, atau istilah sekarang itu ayat suci tidak boleh di atas konstitusi. Ya toh? Kelarinya ke sana semua. Sekarang apa yang didengungkan oleh buzzer-buzzer ketika menyerang ajaran Islam itu kan awalnya dari liberalisme. Gitu ya. Jadi kalau ditanya bahayanya, ya itu bahayanya. Seperti kita sekarang tiap hari disuguhi oleh konten-konten yang menohok Islam, menohok ulama, itu kan awalnya dari liberalisme itu. Kenapa? Liberalisme itu kan bukan hanya menidak sakralkan kitab suci dalam Al-Quran, tapi juga menyatakan bahwa syariat itu tidak suci. Syariat itu bisa berubah. Ya. Kemudian ulama itu harus dikritik. Jadi yang ulama ahli tafsir atau yang siapa saja yang menjaga sumber-sumber kitab Islam dalam hal ini Quran dan hadis itu harus dikoreksi. Ya. Karena bagi orang liberal itu tidak boleh ada pemahaman tunggal terhadap Quran dan hadis. Maka semuanya itu dinisbikan, direlatifkan. Sehingga sampai kepada penafsiran-penafsiran Al-Quran, ya misalnya jilbab tidak wajib, kemudian ada lagi yang mengusulkan kemarin kawin sesama jenis itu boleh, halal, ya, kawin beda agama halal, alias boleh, meskipun dengan bukan ahli kitab, ya, Yahudi Kristen dengan Konghucu, dengan orang musyrik, dengan orang Hindu, orang Buddha boleh. Kemudian
kawin sama jenis itu halal ya. Kemudian ada lagi kemarin hubungan seksual di luar nikah halal, kumpul kebo jadi halal itu. Jadi betapa ini ya sangat berbahaya, luar biasa berbahaya. Ini Itu akan menimbulkan dekadensi moral. Itu mungkin yang membuat Ustadz juga dan menyerang institusi keluarga. Disertasi Ustadz itu yang tentang tafsir menyimpang di Indonesia abad 15 Hijriah itu terkait itu juga ya. Betul. Ngobrol kita ini sebenarnya semakin hangat ini, tapi waktu kita udah gak cukup ini. Sebentar lagi udah maghrib nih Ustadz. Oke, kita mau mengingatkan untuk sahabat RI, jangan lupa nanti ba'da maghrib Anda bisa datang ke Masjid An-Nur Jagalan untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Fahmi Salim LCMA yang nanti temanya adalah Tazkiyatun Nufus dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Dan kemudian besok jam 9 pagi yang pagi ya, subuh besok di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, itu temanya adalah Al-Quran dan pembentukan generasi. Silakan yang mau hadir ataupun mungkin yang tidak sempat hadir bisa mendengarkan lewat radio di 107,7 FM ataupun saksikan di Facebook dan channel YouTube RDI FM Malang. Semuanya akan disiarkan langsung ya. Ustadz, sebetulnya kita masih ingin ngobrol lebih panjang lagi, mungkin di lain waktu, mungkin bisa lewat Zoom atau apa ya, kita mungkin perlu ngobrol waktu yang lebih panjang. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang disampaikan Ustadz ini ke sahabat RDI, khususnya lagi untuk umat Islam di manapun berada saat ini. Iya, saya kira media Islam saat ini punya peran yang sangat signifikan ya untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan persatuan umat. Jadi saya sangat berharap ya Radio Dakwah Islam di Malang ini memberikan kesejukan dan pencerdasan terhadap umat, karena perbedaan di tengah tubuh umat ini cukup besar ya, perbedaan ormas, perbedaan paham keagamaan, perbedaan pilihan politik, apalagi menjelang tahun politik tahun 2024 ini. Saya kira di sini peran media Islam sangat penting untuk memberikan kesejukan dan pencerdasan umat ya. Dan kita harus perkokoh persatuan ya, persatuan umat ini di atas segala-galanya. Perbedaan masalah hukum fikih itu kan masalah cabang ya. Sementara ukhuwah itu masalah kewajiban. Maka kita harus mendahulukan yang wajib di atas yang cabang gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Syekh Qardawi itu mengatakan ada fikul aulawiyat ya, tidak pantas kita berselisih, ribut, berkelahi dalam perkara-perkara furu'iyah, sementara di hadapan kita ini ada masalah-masalah qadaya kubra yang belum kita selesaikan dan tidak akan terselesaikan kecuali kita bersatu. Ya, masalah keterpurukan umat dalam ketertinggalan ekonomi ini kan perlu upaya yang luar biasa ya, mengembalikan kejayaan umat Islam dalam ekonomi, karena peradaban Islam ini dulu jaya itu salah satunya karena faktor perdagangan. Saya sudah cerita tadi di waktu kita dimakan siang itu ya, karena kerajaan-kerajaan atau dinasti Islam dahulu itu kaya-kaya, makmur-makmur itu karena perdagangannya kuat, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita menghadapi masalah ketertinggalan umat. Ya, pendidikan umat masih tertinggal. Ya, 100 atau 1000 sekolah-sekolah top di negeri ini itu masih didominasi oleh sekolah-sekolah non-Muslim. Ya, hanya berapa gelintir sekolah Islam yang masuk 100 besar di nasional ini. Yang ketiga, kita ini di dunia Islam itu ada masalah penjajahan, penindasan ya, kaum muslimin di Palestina, di Uighur, di berbagai macam tempat, dan juga ada isu kita menghadapi isu terorisme, radikalisme, dan inilah cara musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, untuk mengadu domba kita dengan isu radikalisme dan terorisme itu. Nah, kalau kita tidak hadapi ini bersama-sama dengan persatuan yang kuat, dengan persaudaraan yang kuat, ya kita akan semakin hancur dan tertinggal dari bangsa lainnya. Baik Ustadz, waktu kita sudah sangat mepet sekali. Terima kasih banyak ini sudah bergabung di sini, memberikan pencerahan kepada kita.
Dan monggo Mas Wahyu untuk ditutup. Ini soalnya masih harus lari ke masjid untuk juga menata kamera di sana ya. Jadi sahabat Darni, sebelum kami akhiri, kami juga ingin menyampaikan kembali besok atau maaf malam hari ini ada program Karib ya bersama Ustadz Fahmi Salim LCMA di Masjid An-Nur Jagalan dengan tema Tazkiyatun Nufus dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jangan sampai tidak ikut, tidak hadir, atau setidaknya disimak dari ruang dengar Anda masing-masing. Nah, semoga nanti Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat dari kajian ini. Dan mungkin itu saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di segmen story 1 jam atau setengah jam obrolan menginspirasi story ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.